Dalam laga antara Jerman melawan Jepang terdapat sebuah kejadian menarik. Ya, sebelum laga dimulai, para pemain Jerman terlihat menutup mulut mereka saat melakukan sesi foto bersama. Itu dilakukan sebagai bentuk protes karena Jerman dilarang memakai ban kapten dengan simbol LGBT. Shalom saudara-saudara. Video kali ini saya akan mengaitkan isu Piala Dunia dengan Alkitab dan dengan perjalanan saya ketika saya ada di lokasi yang dipercaya sebagai Sodom dan Gomora, yang nanti saya akan tunjukkan videonya dikaitkan dengan isu menarik yang terjadi di Piala Dunia Qatar. Kita tahu ada kejutan-kejutan ya. Argentina kalah dari Arab Saudi, padahal saya ini bela Argentina jujur saja, tapi bukan bela sampai membenci kawan-kawan yang lain yang pilih negara lain. Oh tidak, bela tim sepak bola jangan sampai ditipu setan juga, karena banyak yang bela negara A, B, C, lalu melihat orang lain sebagai musuh. Sampai saya nonton di medsos ada yang berantem hanya gara-gara beda pilihan negara yang terlibat dalam Piala Dunia Qatar. Nah, itu saya sebagai hamba Tuhan ingatkan ya, jangan sampai kita terjebak, tertipu oleh setan yang adu domba kita hanya gara-gara sepak bola. Tapi saya mau soroti kejutan lain ketika Jerman ketemu Jepang. Ini apa nih hubungannya dengan Alkitab dan Sodom dan Gomora tadi? Ya, saudara yang sudah ikut isunya mungkin atau lihat thumbnail judul sudah tahu arahnya kemana. Jadi begini, menarik bahwa saya sekarang posisi buat video ini di Mesir ya. Tadi saya jalan dari Israel ke Mesir dengan rombongan. Lalu sampai di hotel di Provinsi Sinai sini. Saya selesai makan malam, nonton-nonton, wah ada berita menarik. Saya sudah tahu Jerman kalah dari Jepang, tapi ada yang lebih menarik yang mau saya soroti, yaitu aksi timnas Jerman dengan gestur tutup mulut seperti ini. Waktu mereka foto bersama, ternyata setelah saya ikuti berita, itu adalah gestur tutup mulut seperti itu aksi protes terhadap tuan rumah dan juga FIFA, ya, Qatar dan FIFA, yang melarang timnas Jerman itu. Nanti ada di videonya yang saya dapat informasi itu, saya gabungin dengan video ini, dengan video saya di Sodom dan Gomora tadi. Bahwa ada aksi protes dari timnas Jerman karena mereka dilarang memakai simbol One Love LGBT. Wow, saya pikir FIFA sudah ambil tindakan yang tepat. Qatar juga karena mayoritas Islam, maka mengambil tindakan yang sangat tepat. Ya, karena tentu ajaran Islam menolak. Sebenarnya bukan ajaran Islam saja, tetapi ajaran Kristen pun sangat keras menolak dosa LGBT. Sebenarnya yang kita tolak ini semua dosa, tapi kadang-kadang kaum LGBT ini merasa mereka aja diserang. Tidak, semua orang itu berdosa. Ini menurut sudut pandang Kristen ya, bukan menurut sudut pandang Islam atau Qatar. Saya itu kembali sebagai pemicu saja, saya bandingkan lalu saya respon dalam sudut pandang iman Kristen, bahwa semua orang itu berdosa kok. Ya, kita yang nonton video ini yang tidak terikat dengan dosa LGBT, kita mungkin terikat dengan dosa yang lain. Pasti semua keturunan Adam dan Hawa punya dosa dan manifestasinya sendiri-sendiri. Yang lain LGBT ya, tapi yang lain lagi mungkin pezina, selingkuh, malas gereja, ganas, suka membunuh, dendam, ya, benci orang berlarut-larut, atau ada yang berhala. Berhala bukan saja yang tradisional, tapi berhala modern termasuk sepak bola. Sepak bola itu
bisa jadi berhala jikalau gara-gara sepak bola kita lupa gereja, gara-gara sepak bola kita lupa sahabat, gara-gara sepak bola kita benci orang berlarut-larut, gara-gara sepak bola kita kutuk orang, maki orang. Jelas secara iman Kristen itu tidak diperbolehkan. Kalau sepak bola sebatas olahraga di mana sportivitas dijunjung tinggi, lalu melalui sepak bola juga kita bisa ikat kasih persaudaraan, saya pikir kenapa tidak. Bahkan saya punya teman-teman tim penginjil yang mereka menginjil melalui sepak bola. Dibuatlah tim futsal, tim sepak bola. Mereka berkorban beli baju, beli sepatu, lalu mereka bagi buat orang-orang yang suka main bola. Tapi mereka mulai pimpin doa, mereka sharing firman, dan banyak orang bertobat dengan sport ministry seperti itu ya, melayani melalui olahraga. Dalam hal ini sepak bola dan lain-lain. Nah, menyangkut Qatar menolak, ya Kristen juga sudah pasti lebih tegas lagi menolak itu. Ya, bahwa kita tidak setuju dengan LGBT. Ya, kita terima orangnya, tapi kita tolak dosanya. Oleh karena itu, ya siapapun dia, kita semua orang berdosa masing-masing. Ini bukan menghakimi LGBT seolah LGBT paling kotor, lalu kita yang lain lebih baik. Sama sekali tidak. Intinya bahwa kita semua butuh Yesus. Nah, selain video informasi seputaran gestur tutup mulut tim Jerman yang adalah aksi protes terhadap larangan simbol LGBT One Love itu, saya juga akan tunjukkan video waktu saya di Sodom dan Gomora. Sebenarnya saya hanya mau posting Sodom dan Gomora, tapi karena saya lihat ada video berikut, makanya saya gabungin semua. Ya, berikut adalah video-video yang saya maksud kiranya menjadi berkat bagi sahabat semua yang suka bola, tapi lebih daripada itu cinta Tuhan Yesus dan cinta firman. Sebab selain LGBT dalam peristiwa Sodom dan Gomora ada istri Lot juga. Seperti apa pesan-pesannya? Silakan ikuti dan kiranya memberkati. Kalau Anda mau silakan share buat yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti video selanjutnya. God bless you semua. Audio Jungle. Dalam laga antara Jerman melawan Jepang terdapat sebuah kejadian menarik. Ya, sebelum laga dimulai, para pemain Jerman terlihat menutup mulut mereka saat melakukan sesi foto bersama. Itu dilakukan sebagai bentuk protes karena Jerman dilarang memakai ban kapten dengan simbol LGBT. Melihat momen itu, reaksi pun langsung berdatangan. Ada yang mendukung namun juga ada yang menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh para pemain timnas Jerman. Dan untuk itu, inilah reaksi dunia saat Jerman menunjukkan protes mereka soal larangan isu LGBT. Ya, di FB selaku induk organisasi sepak bola Jerman akhirnya memberikan pernyataannya tentang aksi para pemain Jerman yang terlihat menutup mulut sebelum pertandingan itu dimulai. Menurut di FB, hal semacam itu memang sengaja dilakukan sebagai bentuk protes kepada FIFA serta pemerintah Qatar. Karena timnas Jerman akhirnya dilarang untuk mengenakan ban kapten bersimbol One Love. Padahal bagi di FB, hal semacam itu adalah bentuk hak asasi manusia, bukan karena masalah politik atau hal semacamnya. Melihat apa yang dilakukan oleh timnas Jerman akhirnya membuat beberapa tokoh memberikan komentarnya. Salah satunya yang dilakukan oleh Granit Xhaka, pemain dari timnas Swiss. Menurut Xhaka, semua orang harus menghormati aturan dan fokus kepada permainan sepak bola, bukan malah fokus ke hal lainnya. Saya tidak berpikir kita harus melakukan apapun sebagai timnas Swiss. Kami harus menghormati aturan dan fokus pada sepak bola. Hanya itu yang saya rencanakan, kata Xhaka dalam interviunya.
Tak hanya Saka, Kapten Timnas Prancis yakni Hugo Lloris sebelumnya juga mengomentari tentang larangan memakai ban kapten One Love. Menurutnya, peraturan seperti itu harus dihormati. Ketika kita di Prancis saat kami menyambut orang asing, kami ingin mereka mengikuti peraturan kami untuk menghormati budaya kami. Dan saya akan melakukan hal yang sama saat saya pergi ke Qatar. Cukup sederhana. Saya bisa setuju atau tidak setuju dengan ide mereka, tapi saya harus menunjukkan respect, kata Lloris pada beIN Sport. Berbeda dengan apa yang dikatakan Saka dan Lloris, Jose Cavallo yang merupakan seorang pesepak bola gay mengaku tidak setuju dengan peraturan FIFA. Bahkan pemain Adelaide United itu sudah kehilangan rasa respeknya kepada induk organisasi sepak bola dunia tersebut. FIFA, saya mencintai identitas saya. Saya melihat Anda telah melarang semua tim mengenakan ban lengan One Love untuk mendukung komunitas LGBT. Anda telah kehilangan rasa hormat saya. Rekan-rekan saya melakukan semua pekerjaan untuk menjadikan sepak bola inklusif. Anda telah menunjukkan bahwa sepak bola bukanlah tempat untuk semua orang, kata Cavallo pada The Guardian. Ya, terlepas apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh FIFA hingga pemerintah Qatar dinilai sudah tepat. Karena ini adalah sepak bola, bukan ajang lain yang bertujuan untuk mengkampanyekan isu LGBT. Lagian masalah seperti itu memang sangat dilarang di Qatar, karena mayoritas di sana beragama Muslim, yang pastinya sangat anti dengan hal-hal seperti itu. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Haleluya. Kami dalam perjalanan meninggalkan Israel dan menuju ke Mesir, saudara-saudara. Dan saat ini kami ada di tempat yang dipercaya sebagai Sodom dan Gomora. Ya, ini dipercaya gunung Sodom dan Gomora. Ini memang gunung-gunung yang kadar garamnya sangat tinggi sekali, saudara-saudara. Dan yang ini dianggap atau dipercaya oleh beberapa orang ya sebagai tiang garamnya istri Lot yang ini. Oke, saya zoom lagi ya. Iya, ini. Iya. Ini dianggap sebagai tiang garamnya istri Lot. Ya. Dimana kalau bicara tentang istri Lot, saudara-saudara, kalau bicara tentang Sodom dan Gomora, tentu ada banyak pelajaran yang saya mau ingatkan. Ya, soal istri Lot misalnya, ya. Istri Lot itu peristiwa mengingatkan apa sih, saudara-saudara? Istri Lot mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, istri Lot tetap binasa sekalipun suaminya orang benar, ya. Suaminya orang benar, tapi kebenaran suaminya tidak bisa menyelamatkan dia, ya. Tuhan mengerjakan keselamatan di Golgota, saudara-saudara, itu tentunya universal, ya. Tuhan mengerjakan keselamatan universal, tetapi untuk meresponi keselamatan tersebut masing-masing. Memang ada ayat yang mengatakan kalau satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kebetulan saya bicara istri Lot, istri saya ada datang, ya. Ya, jadi jangan jadi seperti istri Lot, ya, sayang, ya. Karena istri Lot seperti yang saya sering sampaikan, suaminya orang benar, tapi istri Lot tetap binasa.
kebenaran suami tidak akan menyelamatkan istri kalau istri tidak bertobat. Atau sebaliknya, kebenaran istri tidak akan menyelamatkan suami kalau suami tidak bertobat. Yesus kerjakan keselamatan universal, tapi responnya satu demi satu. Iya, jadi kekasih-kekasih Tuhan, betul ada ayat mengatakan di Kisah 16 ayat 31, jika kita menerima Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Tetapi itu bukan ayat dalam artian otomatis satu bertobat maka kita nebeng semua. Bukan, maksudnya ayat itu bilang kamu dan seisi rumahmu percaya. Berarti semua orang dalam rumah itu percaya baru bisa selamat. Yang kedua, istri Lot binasa, saudara-saudara, sekalipun sudah diperingatkan. Nah, ini bahaya nih. Istri Lot binasa sekalipun sudah diperingatkan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Istri Lot binasa sekalipun sudah diperingatkan. Banyak orang juga bisa begitu ya. Bisa binasa walaupun sering dikhotbahi, sering dengar firman Allah, sering ikut KKR, ikut di gereja-gereja, lalu dengar khotbah di YouTube, radio, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak bertobat, tetap akan binasa. Oleh karena itu, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu berapa banyak kali saudara dengar khotbah, diperingatkan melalui khotbah-khotbah, diperingatkan melalui sakit penyakit, diperingatkan melalui masalah-masalah yang lain. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mau ingatkan, kalau Tuhan sudah peringatkan, maka tolong supaya jangan sia-siakan peringatan itu. Karena istri Lot sudah diperingatkan, atau dengan kata lain, istri Lot ini anggap enteng firman Allah. Amsal 13 ayat 13 bilang apa? Barang siapa yang meremehkan firman Allah, dia akan menanggung akibatnya. Ya, karena kalau saudara baca di Kejadian ya pasal 19 di ayat 22 dan sampai ayat 26, Anda boleh baca, catat ayatnya. Itu malaikat Tuhan suruh lari, tapi istri Lot itu berjalan akhirnya jadi tiang gara. Dan kalau ini adalah benar seperti yang disampaikan oleh beberapa orang bahwa tiang garam, berarti mengingatkan kita bahwa memang konsekuensi dari meremehkan firman Allah sangat mengerikan. Ya. Kemudian kekasih-kekasih Tuhan, ya, istri Lot binasa sekalipun dia sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Artinya begini, ya, yang menentukan perjalanan iman seseorang, Kristen yang sejati atau bukan, Kristen itu asli atau bukan, adalah dia itu menyelesaikan pertandingan sampai habis. Bukan hanya start atau pertengahan lalu selesai, harus sampai habis. Dan oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo, kalau memang Anda orang Kristen asli, Roh Kudus ada dalam Anda, nama Anda terdaftar di sorga, Anda tidak mungkin setengah-setengah. Sekali maju tetap maju. Itu dari istri Lot. Yang kedua dari Sodom dan Gomora. Kalau ini adalah lokasi Sodom dan Gomora, dulu adalah kota tapi ditunggang balikan sampai rata tanah. Dosa di Sodom dan Gomora ada banyak. Salah satunya adalah homoseks, gay, LGBT, lesbian. Zaman sekarang banyak lesbian yang membela dirinya ya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan mau kasih ingat, jangan pernah bela-bela dosa. Ya, saya sudah khotbahkan ini berkali-kali. Banyak orang yang bela-bela LGBT. Adalah area-area yang dilarang dalam urusan seks yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam Imamat 18 itu ya. Mulai ayatnya yang ke-14 sampai ayat 23 lah kalau saudara baca di sana. Ada 4 area yang terlarang, yaitu yang pertama, jangan dengan kerabat, jangan melakukan hubungan seks dengan kerabat. Yang kedua, jangan melakukan hubungan seks dengan pasangan
orang atau selingkuh, ya, pelakor, pebinkor, dan yang berikut, jangan dengan atau nggak mobilnya ribut ya. Nanti saya lanjut. Iya, saudara-saudara. Jadi sekali lagi, area-area ini masih di Sodom dan Gomora, saya lanjut ya. Area seks yang terlarang itu yang pertama dengan kerabat seturut Imamat 18 mulai ayat 14 sampai 23 lah, saudara bisa baca di sana. Lalu dengan pasangan orang, ingat ya, pelakor, pebinkor, kalau dengar renungan ini tolong bertobat. Lalu yang berikut adalah dengan yang berikut dengan binatang, itu tidak boleh tuh. Ya, yang berikut yang tidak boleh dengan binatang ya. Itu sudah pasti tidak boleh. Dan yang terakhir adalah dengan sejenis. Itu tidak boleh ya, saudara-saudara berkati oleh Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi masalah sekarang yang saya paling persoalkan LGBT. Para pelakor, pebinkor, yang tukang selingkuh, tidak ada yang demo minta hal itu dilegalkan. Yang sama binatang juga tidak ada yang demo minta dilegalkan. Yang sama kerabat juga tidak ada yang demo minta dilegalkan. Tapi yang homo kok minta dilegalkan. Bertobatlah homo-homo, gay, LGBT, jangan alasan HAM dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan alasan HAM lah, apalah. Sebab area-area yang lain tidak ada yang protes. Kenapa yang LGBT protes? Ya. Dan setiap kita yang pakai alasan HAM, alasan kemanusiaan, tapi menyalahi firman, sebenarnya Anda sedang dipakai setan. Sedang dipakai setan untuk menyebarluaskan pandangan sesat atau ajaran sesat. Oleh karena itu, saya, Pendeta Melatok, dari sekitar lokasi yang dipercaya sebagai Sodom dan Gomora, menyampaikan ini, kalau dosa jangan dibela. Harusnya datang pada Kristus, dan Anda percaya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Semua bisa diampuni, dibereskan, dan kita bisa jadi ciptaan baru. Oke? Saya Pendeta Melatok dari Sodom dan Gomora. God bless.